Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PJBL struktur beton bertulang 2, di mana fokus kami yaitu pada soal pondasi dengan saya sendiri yaitu Satria Pratama dengan NIM 220404028. Saya Haider El Haj Maliki dengan NIM 22026. Saya Diva Aurelia dengan NIM 22045. Baik, di mana slide pertama akan dibacakan oleh Diva Aurelia. Baik, yang pertama soalnya, rencanakan dimensi dan penulangan pondasi telapak seperti tergambar, di mana salah satu sisi pondasi dibatasi selebar 1,5 meter, bila P akibat beban mati itu 300 kN, P akibat beban mati tambahan 200 kN, P akibat beban hidup lalu lintas 200 kN, daya dukung tanah sebesar 200 kN per meter kubik, gamma tanah 21 kN per meter kuadrat, gamma beton 24 kN per meter kubik, FY 400 MPa, FC absen pons 22,5 MPa, FC absen kolom 37 MPa, dan ukuran kolomnya ialah 400 mm dikali 400 mm. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita asumsikan terlebih dahulu tebal pondasi, di mana untuk percobaan pertama kita coba H itu ialah 550 mm, di mana rumusnya itu ialah H dikurang tebal selimut beton. Kita dapatkan 480 mm. Selanjutnya, kita menghitung daya dukung tanah neto. Sebelum kita menghitung daya dukung tanah neto, terlebih dahulu kita harus mengetahui berat tanah dan juga berat pondasinya. Jadi untuk pertama kita cari terlebih dahulu berat tanahnya, di mana tebal tanah dikali BJ tanah. Kita dapatkan 33,6 kN per meter kuadrat. Lalu untuk berat pondasinya sendiri, tebal pondasi dikali BJ beton. Kita dapatkan 13,2 kN per meter kuadrat. Sehingga untuk daya dukung tanah netonya, yaitu Q ultimate neto, ialah Q ultimate dikurang berat tanah dikurang berat pondasi, kita dapatkan 153,2 kN per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung beban-beban yang bekerja pada pondasi. Yang pertama ialah beban tidak terfaktor, di mana P ialah penjumlahan dari P akibat beban mati, P akibat beban mati tambahan, dan P akibat beban hidup lalu lintas, di mana kita dapatkan totalnya ialah 700 kN per meter kubik. Selanjutnya untuk beban terfaktor itu P kita dapatkan PU sebesar 1150 kN per meter kubik. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran pondasinya. Yang pertama, kita menghitung luas pondasi yang dibutuhkan, di mana P per Q ultimate neto. Kita dapatkan hasilnya 4,57 meter kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang pondasi yang dibutuhkan, di mana A per B ialah 4. Selanjutnya, untuk luas pondasi yang ada, B dikali L ialah 6 meter kuadrat. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengecek tegangan kontak tanah. Sebelum kita mengecek tegangan kontak tanah, kita harus mengetahui P total terlebih dahulu. Sehingga untuk P total sendiri, untuk pertama yang kita perlukan adalah beban kolom di bawah tanah. Itu dengan rumus luas kolom dikali panjang kolom dikali BJ beton, di mana kita dapatkan 5,76 kN. Selanjutnya kita juga memerlukan beban pondasi, yaitu luas pondasi dikali tebal pondasi dikali BJ beton. Kita dapatkan 79,2 kN. Selanjutnya kita juga memerlukan beban tanah di atas pondasi, di mana tebal tanah dikali luas pondasi dikurang luas kolom dikali BJ tanah, di mana kita dapatkan 183,96 kN. Setelah kita mendapatkan beban kolom di bawah tanah, beban pondasi, dan beban tanah di atas pondasi, kita menjumlahkan ketiganya. Di mana P total kita dapatkan ialah 968,92 kN. Setelah mendapatkan P total, kita dapat mengecek tegangan kontaknya. Di mana sigma ialah P total per luas pondasi. Kita dapatkan 161,49 kN per meter kuadrat. Dikarenakan tegangan kontaknya lebih kecil daripada Q ultimate, kita dapat menyimpulkan bahwa
Hal ini dapat cukup menyalurkan beban ke tanah. Untuk penjelasan penyelesaian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian langkah kemudian langkah selanjutnya adalah desain terhadap geser pons atau two-way action. Yang pertama, menentukan penampang kritis aksi geser dua arah sejauh D/2 dari muka kolom, di mana didapatkan hasilnya adalah 0,88 meter. Kemudian luas penampang kritisnya yaitu 5,23 meter kuadrat. Kemudian menentukan gaya geser rencana. VU sama dengan QU dikali A kritis. Maka didapatkan hasilnya adalah 1001,57 kN. Kemudian untuk kuat geser aksi dua arah diambil nilai terkecil dari keliling penampang kritis yaitu 3,52 meter, di mana didapatkan beta 1 sama dengan B kolom per H kolom sama dengan 0,4 per 0,4 sama dengan 1. Untuk gambarnya seperti yang tertera. Selanjutnya, kemudian untuk memeriksa apakah pondasi kuat memikul gaya geser, didapatkan hasil dari VC1, VC2, didapatkan hasil dari VC sama dengan VC2 sama dengan 2671 kilonewton. Lalu didapatkan VU sama dengan 1001,57 kilonewton lebih kecil dari theta VC sama dengan 0,75 dikali dengan 2671,492 sama dengan 2003,62 kilonewton. Kemudian desain terhadap lentur terhadap arah panjang. Yang pertama, penampang kritis lentur tepat di muka kolom. X sama dengan L/2 dikurang B kolom per 2 sama dengan 4/2 dikurang 0,4/2 didapatkan hasil 1,8 meter. Kemudian momen rencananya untuk MU didapatkan hasil 310,50 kilonewton meter. Kemudian untuk MN didapatkan dari MU per theta dikali 310,50 dibagi dengan 0,80 dan didapatkan hasil 388,125 dikali 10,46 Newton meter. Kemudian menghitung luas tulangan yang dibutuhkan. Asumsikan nilai D dikurang A per 2 sama dengan JD didapatkan hasil 432. As perlu sama dengan MN per FY dikali JD dan didapatkan hasil 2246,09 mm kuadrat. Kemudian ASRO dikali B dikali D didapatkan hasil 2246,09 mm kuadrat. Maka dari itu digunakan tulangan dengan diameter D16. Kemudian dapat disimpulkan jarak tulangan yaitu 1000 per as dikali D16. Maka didapatkan hasilnya 89,47 mm. Maka digunakan tulangan tarik D16 dengan 80 dan digunakan tulangan tekan D13 80. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh satu. Baik, setelah kita tadi sebelumnya telah dijelaskan terhadap arah pendek, selanjutnya kita lanjut terhadap tadi terhadap arah panjang, sekarang terhadap arah pendek, di mana langkah pertama yaitu penambang kritis lentur tepat di muka kolom, di mana H kolom dibagi 2 kurang B dibagi 2 mendapatkan hasil 0,55. Setelah itu untuk menghitung momen rencana, di mana M ultimate sebagai berikut, rumusnya didapatkan 28,99 kilonewton meter. Lalu untuk momen nominal itu rumusnya MU dikali theta sama dengan 36,237 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter.
Lalu untuk langkah selanjutnya, hitung luas yang dibutuhkan, di mana langkahnya sama, yaitu asumsikan nilai D kurang A per 2 sama dengan JD, didapatkan hasil 432 mm, di mana as perlu sebagai berikut didapatkan hasil 202,61 mm, di mana rho minimum itu didapatkan hasil 0,0035 dan rho AN itu didapatkan 0,00435. Eh, dari hasil berikut maka dipilih salah satu dengan yang paling kecil di mana itu adalah rho min yaitu 0,0035. Lalu dimasukkan ke dalam rumus untuk luas yaitu rho dikali B dikali D 0,0035 didapatkan dikalikan dengan 1000 dikalikan 480 didapatkan hasil 1680 mm kuadrat. Lalu untuk tulangan dipasang di sekitar kolom selebar B tadi yaitu 1,5 meter sebesar AS yang didapatkan tadi di mana beta itu L per B sama dengan 4 per 1,5 2,67 baru as satunya itu didapatkan hasil 10,96 di mana yang mendekati dengan luas penampang tersebut yaitu adalah diameter 16 dengan jarak tulangan itu didapatkan hasil 183,33 mm, namun digenapkan dengan lebih rapat yaitu dengan jarak 150 maka kesimpulannya digunakan tulangan tarik D16 dengan jarak 150 dan digunakan tulangan tekan di diameter 13 dengan jarak antar tulangan itu 150 mm. Nah, lanjut setelah kita sudah mendapatkan diameter dan jaraknya, kita lanjut ke penjangkaran, di mana penjangkaran ini penting untuk meneruskan tulangan itu uh, dari suatu lapisan struktur yang akan dibangun ke lapisan struktur sebelum ataupun sesudahnya, yaitu penjangkaran, di mana luas tulangan jangkar minimum itu eh, didapatkan hasil 800 mm, maka eh, dengan persyaratan yang ada yaitu minimum 4 buah untuk kolom persegi, yaitu pada setiap sudut kolom digunakan tulangan jangkar diameter 19, di mana luas tulangan jangkar terpasang itu sama dengan 113,54. Panjang penjangkaran ke kolom itu diambil dengan rumus berikut didapatkan dua dengan dua cara. Maka diambil dengan eh, tulangan penjangkaran itu minimum sepanjang tiga 312,36 mm, maka digenapkan agar lebih pasti yaitu 500 mm, lalu dilanjutkan dengan panjang penjangkaran ke dalam pondasi karena tadi itu masih kolom masih dengan bagian struktur di atasnya. Sekarang panjang penjangkaran ke dalam pondasi di bawahnya, bagian struktur di bawahnya, di mana diambil nilai terkecil dari rumusan yang sama, baru didapatkan hasil 400 dan 304. Diambil yang terkecil tadi jadinya yang 300,4. Setelah itu untuk kontrol daya dukung kolom dan pondasi itu PU 1150 dengan F aksen C kolom 37 MPa, F aksen C pondasi 22,5 MPa. Di mana daya dukung kolom dimasukkan dengan mendapatkan hasil yaitu 3.522,4 kilonewton, di mana ini lebih besar nilai daripada nilai eh, tegangan ultimate 1.150 kilonewton, maka akan dikatakan oke. Lanjut ke daya dukung kolom, di mana berikut adalah rumusnya didapatkan hasil 6,12, di mana ini lebih besar dari 2, maka nilai yang diambil minimum yaitu adalah 2. Dimasukkan dengan rumus sebagai berikut didapatkan nilai eh, 4.284 kilonewton, di mana ini merupakan lebih besar daripada tegangan ultimate-nya yaitu tadi di awal 1.150, maka untuk daya dukung kolomnya juga dikatakan oke. Berikut adalah gambar desain pondasi telapaknya, di mana tebal pondasi telapak itu 550, ada tulangan di tulangan tekan itu 16 dengan jarak 150 dan tulangan memanjang itu
16 dengan jarak 80, lalu ada juga eh, jangkar tadi 9.500 ke kolom, dan selebar betonnya itu tadi juga didapatkan. Lalu ada tulangan yang berdiameter 13 dan berdiameter 13 jarak 80 dan diameter 13 jarak 180 150. Berikut adalah gambar desain pondasi yang kita desain. Baik, itu saja dari kelompok kami dalam pembahasan soal kali ini, yaitu pada fokus pondasi, pondasi tapak beton bertulang. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.